warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bina sayyidina wa wadin. Alhamdulillah pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil tugas yang akan saya upload di LMS calon guru penggerak. Adapun materinya di modul ini yaitu tentang modul 1.4 budaya positif. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah hadir dan berkenan di sini untuk mendengarkan saya berbicara. Ya. Untuk selanjutnya, ini tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi angkatan 9. Nah, ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga institusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya itu disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol dalam melakukan segala tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, ini dari kasus 1, kedua, dan ketiga itu saling sambung menyambung. Untuk selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk ke motivasi eksternal. Nah, untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini untuk kasus yang ketiga, masuknya ke motivasi internal. Hindari hukuman dan memberi penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid, supaya tertanam sifat yang mandiri dan tidak mengharapkan pujian penghargaan dari orang lain. Nah, untuk kasus ini saya pernah mencoba di kelas 5 dulu, ya. Tidak terlalu banyak memberikan hukuman dan lebih banyak memberi penghargaan dengan cara teman-temannya untuk bertepuk tangan. Itu sudah menjadi kebanggaan bagi anak, ya. Tidak harus dengan penghargaan, misalnya dengan pemberian snack, permen atau apa, ya. Cukup teman-temannya bertepuk tangan setelah dia mengerjakan tugas, itu anak motivasinya bangkit. Termasuk saya juga gurunya seperti itu, ya. Nah, ini posisi kontrol seorang guru ada 5: sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Mungkin dari kelima kontrol ini Bapak dan Ibu pernah melaksanakan pernah merasakan ada di posisi mana? Kalau saya sejak menjadi seorang guru itu kadang menjadi teman lebih enak ya dengan siswa, atau penghukum. Nah, akhir-akhir ini setelah saya naik ke wali kelas 6, saya agak sedikit menjadi seorang guru penghukum karena posisinya anak-anak itu sedikit agak kurang bisa diajak kompromi, ya. Nah, itu sebetulnya kita itu seorang guru harus menjadi seorang manajer kepada anak, jangan menjadi seorang penghukum. Nah, di sini ada contohnya tentang seorang posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri yang dia buat. Jadi sebagai manajer kita itu jangan langsung mencari solusinya, tapi biarkan anak mencari solusinya sendiri. Itu ada pengertiannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas yang positif. Peran guru sebagai manajer melakukan pembelajaran
adalah proses pengarahan anak didik untuk melakukan kegiatan dalam rangka perubahan tingkah laku, di antaranya kognitif, afektif, dan psikomotorik menuju kedewasaan. Dari sini biarkan anak itu menjadi dewasa. Ya. Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dengan guru agar terlaksana. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat oleh seluruh warga kelas dan dapat dipahami serta diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Kalau dulu kita membuatnya itu peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, untuk di pendidikan guru penggerak ini saya mendapat pencerahan yaitu tentang peraturan kelas menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Di sini segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab dalam menghadapi suatu masalah di kemudian hari. Jadi dari segitiga restitusi ini, dari 3 tahapan itu membentuk nanti suatu saat jika anak mempunyai suatu masalah di kehidupannya itu bisa menyelesaikannya dengan mandiri tanpa harus dibantu oleh orang lain. Budaya positif. Nah, menurut ada 3 modul. Modul 1 itu filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Sini budaya positif terwujud jika dalam diri seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi bersama kepala sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Referensinya, nah ini sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti yang dipelajari di modul ini. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi harus mampu diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan antar siswa, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersikap menghukum. Nah, sebelumnya saya melaksanakan tentang penghargaan ini, saya rasa itu berdampak baik, tapi menurut modul di sini ternyata kurang baik. Ya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau. Padahal seharusnya kita sebagai guru menjadi seorang manajer bagi anak yang mendapatkan masalah di lingkungan sekolah atau kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekitar sekolah? Saya kemarin menangani 2 kasus, di mana kasus pertama adalah salah satu siswa yang terlambat datang ke sekolah. Setelah membaca dan mengerjakan tugas, anak tersebut saya menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda saat mengalami hal-hal tersebut? Ini perasaannya termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki?
Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer bukan sebagai penghukum. Nah, di sini saya menyadari bahwa saya dulu sebagai penghukum, tapi setelah melaksanakan atau membaca di LMS modul-modul tentang guru penggerak ini, ternyata kita itu harus menjadi seorang manajer kepada anak. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering digunakan? Bagaimana perasaan saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu merasa bersalah karena membuat keputusan yang sebelah pihak tanpa mendengarkan apa yang terjadi dan memberikan hukuman kepada anak tersebut. Mungkin bukan hanya saya di sini, tapi Bapak dan Ibu juga pernah merasakan sebagai guru, penghukum atau pemantau. Jarang-jarang sebagai guru, sebagai teman atau sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi kebanyakan guru itu sebagai seorang penghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan suatu masalah. Perasaan yang saya menjadi tenang dan tidak ada rasa bersalah. Saya menyadari bahwa komunikasi adalah salah satu hal yang paling efektif dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian serta rasa percaya diri pada diri setiap murid. Nah, di sini saya garis bawahi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian serta rasa percaya diri pada diri setiap murid. Jadi dari segi manajer ini, posisi manajer ini, kita akan membentuk sebuah rasa tanggung jawab kepada anak. Jadi dari hasil dari kesepakatan kelas, bukan kesepakatan kelas. Yang tadi, nah kita akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandiriannya. Ya, jadi anak itu apabila melakukan satu kesalahan, nah anak itu akan bertanggung jawab dan apa konsekuensinya, serta nanti akan mandiri. Oh, saya tidak akan melaksanakan kesalahan itu lagi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada murid? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Pernah saya menggunakan satu tahapannya saja, yaitu dengan menstabilkan identitas dengan hanya memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan, atau dengan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Nah, di sini sebetulnya kalau menjadi guru, posisi guru penghukum itu pernah saya kalau misalnya anak mempunyai atau mendapati satu kesalahan, maka ini pertanyaan yang sering digunakan, ya. Setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan, atau dengan tidak ada manusia yang sempurna. Ini pasti sering digunakan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan warga sekolah, agar dalam penerapannya baik di sekolah maupun di rumah sudah menjadi kebiasaan karakter yang sesuai dengan budaya positif. Nah, terima kasih. Thank you so much. Dan demikian pemaparan hasil tugas mandiri yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.